Shalom semuanya. Ya, saya percaya semua kita ada akan anugerah Tuhan ya. Tadi pagi saya menyampaikan tentang mimpi ya. Kita itu kalau hidup dalam Tuhan itu seperti mimpi rasanya. Wow, kok bisa kayak gini ya hidup gua ya, seperti itu ya. Bahkan dikatakan kita dapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kita doakan. Mungkin engkau berdoa 5 km, Tuhan kasih 500 km. Wow, luar biasa. Dan yang ketiga dikatakan tadi, saya sampaikan, apa yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, itu yang Tuhan sediakan. Itulah kalau kita ikut Tuhan. Kepada siapa Tuhan berikan? Kepada orang yang mengasihi Dia. Bukan kepada orang Kristen, bukan kepada jemaat yang rajin, bukan hanya kepada orang-orang yang melayani, tapi kepada orang yang mengasihi Tuhan. Nah, bukti orang mengasihi Tuhan pasti ada. Tadi saya sampaikan. Nah, sekarang yang kedua kita akan mendengarkan kebenaran. Saya percaya juga kita akan diberkati juga ya. Yang pertama tadi itu luar biasa. Untuk yang mau mendengar nanti mungkin ada recordingnya, saya nggak tahu. Tapi pasti sangat-sangat diberkatin. Nah, yang kedua kita akan masuk yuk sekarang Kejadian 18 ayat 17. Yuk kita buka firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 17. Demikian firman Tuhan dikatakan begini. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Wow, sekali lagi saya sampaikan. Dikatakan begini, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan. Saya mau tanya, kira-kira ini Tuhan kok ngomong seperti ini ya? Kok kayaknya sungkan ya sama Abraham? Kenapa? Sampai harus berpikir. Rasanya kagok kalau nggak ngomong sama Abraham. Memangnya Abraham siapa? Apa karena dia orang kaya? Apa karena dia pengusaha ternak? Apa karena dia hamba Tuhan besar? Apa karena dia mungkin orang-orang yang sangat-sangat diperhitungkan oleh dunia? Jawabannya no. Bukan karena sekedar Abraham kaya. Abraham memang kaya, tapi bukan itu yang membuat Tuhan kagok untuk nggak ceritakan tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi karena apa? Karena Abraham adalah sahabat Allah. That's it. Wow! Bayangkan kalau engkau dan saya menjadi sahabat Allah. Sahabat dunia ini terbatas. Engkau punya sahabat orang kaya, kapan-kapan juga engkau bisa tidak menjadi sahabatnya. Tapi kalau jadi sahabat Tuhan itu luar biasa. Dikatakan di sini mana buktinya? Coba kita buka. Ya, mana buktinya Abraham adalah sahabat Allah? Yakobus 2 ayat 23. Ya, kita buka Yakobus 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow! Yang ngomong sahabat Allah bukan Abraham. Tapi Alkitab sendiri yang mencatat. Firman Tuhan menetapkan Abraham adalah sahabat Allah. Akhir zaman ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau engkau hanya sekedar menjadi pengikut Yesus. Hanya sekedar menjadi follower Jesus. Hanya sekedar menjadi jemaat yang rajin saja. Gak cukup. Tapi kalau engkau dan saya menjadi sahabat Allah. Akan ada perbedaan kita dengan dunia ini. Mana buktinya? Kita lihat dunia ini bagaimana nanti kemudian hari. Kisah Rasul 2 ayat 20. Supaya di tempat ini yang engkau mungkin udah mulai bingung. Ini bagaimana ya? Tadi saya tanya ya, ini mallnya ini kondisinya rame terus ya? Enggak sih Bu, hanya ramenya cuma hari-hari tertentu saja. Waduh, gimana bisa survive ini orang yang punya toko di sini, betul? Kalau hanya hari Minggu yang ramai, waduh. Tapi kalau engkau sahabat Allah akan berbeda. Kenapa? Dikatakan begini, Yakobus dikatakan tadi mana? Kisah 2 ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Apa hubungannya? Yes, dunia tidak akan memberikan kepastian. Tapi kalau engkau sahabat Allah, Tuhan kasih tahu sama kita apa yang terjadi ke depan. Makanya hidupmu akan lebih tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan ini modal kita di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini iblis akan ambil damai sejahtera. Maka kita lihat sekarang banyak keluarga-keluarga yang kehilangan damai sejahtera. Maka terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, gereja-gereja yang ribut, terjadi permasalahan. Karena apa? Kehilangan damai sejahtera. Makanya hari ini kita punya target, aku menjadi sahabatmu Tuhan. Menjadi sahabat dunia terbatas, percayalah. Tapi sahabat Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya berkata? Ada 4 poin bonus bagi sahabat Tuhan. Yang pertama dikatakan Tuhan gak bisa simpan rahasia kepada kita. Tuhan kasih tahu semua kepada kita tentang rumah tangga kita, tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang pelayanan kita. Semua Tuhan kasih tahu. Makanya engkau tidak jadi orang yang linglung dalam hidup ini. Karena engkau tahu mau Tuhan bawa kemana. Tuhan kasih tahu. Nah waktu ini saya kesaksian sedikit. Waktu itu keluarga saya kebetulan itu semuanya cancer. Ayah saya meninggal cancer, ibu saya juga cancer dan kakak saya 3 orang kena cancer ya. Cancer itu menakutkan betul. Nah kebetulan yang kena cancer itu adalah yang nomor 2 yang baru meninggal. Yang nomor 7, nomor 8 dan saya nomor 9. Keluarga saya bilang beginiin, hati-hati karena keluarga kita semuanya kena cancer. Kamu mesti mesti waspada loh.
Memang saya dulu punya sakit, waktu saya masih muda, waktu saya SMP, SMA, itu saya kalau sakit kepala itu luar biasa. Sampai saya jedot-jedot ke dinding karena sakitnya luar biasa. Terakhir saya dibawa ke Singapura MRI sama ayah saya. Ternyata fine, gak ada masalah. Tapi karena ada yang meninggal dan kakak-kakak saya semua 3 orang kena cancer dan ayah saya dan ibu saya juga cancer. Mereka bilang, lo yakin gak ada apa-apa? Coba periksa, mana tahu engkau punya kanker otak. Luar biasa, betul, diaminkan kanker otak, betul. Saya bilang, no, enggak. Tuhan punya rencana buat saya, enggak mungkin aku punya kanker otak. Ada rencana Tuhan yang baik, enggak. Tapi karena mereka ribut terus, akhirnya saya pikir oke lah saya berangkat ke Singapura dengan anak saya kebetulan dokter juga. Kami berangkat ke Singapura, ke Gleneagles dan diperiksa MRI, semua lapis-lapis segala macam. Nah waktu dokter yang lihat, ini dokternya profesor, betul. Waktu pas dia lihat, wah kata gitu, saya pun wah, saya pikir begitu, what's going on, betul. Dia tanya, berapa usianya? Waktu itu umur saya 58 tahun waktu itu. Nah terus dia, berapa? 58, wah katanya, wah saya bilang begitu. Ini kayaknya ke situ-situ nih saya pikir gitu, pikiran saya udah mulai agak kurang bagus, betul. Dia bilang ini 88 tahun, yes. Biasa 58 tahun minimal tuh ada 7, ada spot ya karena ada pengapuran di otak, betul. Tapi ini kayak otak umur 17 tahun, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Wow, kalau engkau jadi sahabat Tuhan, Tuhan akan kasih tahu, makanya engkau tidak takut hidupmu. Apapun namanya, kutuk keturunan atau apapun, kalau engkau jadi sahabat Tuhan, semua bisa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, ada orang gak di sini? Ya. Ada orang? Nggak ada orang. Tapi kok jawab ya? Oke. Yang pertama tadi katakan Tuhan kasih tahu. Engkau tidak akan jadi pribadi yang bingung. Bingung tentang masa depan anakmu. Bingung tentang jodoh. Ada yang cari jodoh sini? Halo? Tapi kayak masih umur 17 tahun semua ya di sini ya. Oke ya. Jangan takut ya. Masalah cari jodoh nanti bagaimana Bu Indri. Nah anak saya nomor 2. Ini saya kasih kesaksian aja nih supaya bisa lebih hidup ya suasananya ya. Nah. Orang-orang biasanya kalau udah menikah, anaknya umur 26 tahun, 25 tahun udah mulai agak was-was ya kalau nggak menikah. Betul ya? Betul? Halo? Halo? Ini saya ketok dulu kepalanya nih ya, yang nggak ada responnya. Ya. Umur 24, apalagi kok perempuan, betul? Aduh Bu ini udah 24 tahun anak saya, 25, 26, ini kok belum cepat jodoh bagaimana? Mulai obral, betul? Ya dicari kumis melintang, betul? Jangan cari kumis melintang, percayalah. Nah waktu itu anak saya kebetulan umurnya sudah 30 tahun. Perempuan, baik, cantik, pintar. Dokter juga. Ya istilahnya tuh harusnya kan dapat yang terbaik dong. Kebetulan dia mungkin punya pacar, saya gak setuju. Ya wajar lah ya, ibu-ibu kan banyak permintaan, betul. Dan dia bilang saya gak akan mau lagi menikah. Itu udah dia punya target, gak mau lagi menikah. Wah saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Engkau mengasihi anakku, gak akan mungkin. Kalau emang Tuhan mau kasih jodoh, pasti yang terbaik. Anak saya tuh baik sekali soalnya. Ya intinya baik tuh pengertiannya baik tuh intinya nurut dan gak bermasalah. Dan juga orangnya tuh juga pokoknya intinya oke lah seperti itu. Nah, tapi dia bilang saya tidak akan mau menikah. Kita setelah suami langsung bilang pokoknya kita berdoa yang terbaik buat Tuhan. Kalaupun memang gak menikah dari Tuhan gak ada masalah. Tapi jangan karena dia memutuskan gak mau, betul. Kami berdoa terus berdoa dan percaya dan Tuhan bilang pasti dapat. Apa yang terjadi? Covid terjadi, betul. Covid tahun berapa? Tahun 2019. Betul ya? Sampai tahun 2022, betul? Ya, itu Covid kan susah orang ketemu, betul ya? Susah orang ketemu, mau ketemu pakai PCR. Betul? Apa yang terjadi? Tiba-tiba waktu pas Covid ada seminar. Dokter ada seminar dan kebetulan ada seorang pria, dokter spesialis ahli bedah tulang yang juga ikut seminar. Ngelihat foto anak saya mau ikut seminar. Akhirnya mereka kenalan. Waktu anak saya bilang, mah ini mau kenalan tapi nggak mau merit ya, inget ya ini hanya mau kenalan doang. Karena ada wanti-wanti, dia udah pakai pagar yang luar biasa. Tapi suami saya bilang, gak apa-apa Diani kenalan aja. Saya juga bilang kenalan saja. Dan akhirnya mereka berpacaran dalam Covid, bayangkan ya. Ketemu PCR terus, biaya besar betul ya. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak akhirnya mereka menikah dan baik. Artinya jangan pernah takut tentang anakmu, masa depan, jodoh apapun. Kalau engkau menjadi sahabat Allah, engkau bisa tahu Tuhan bawa kemana hidup kita. Wow, tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Amin. Halo. Dikatakan tadi yang pertama, engkau tahu. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua, yang berikutnya, betul? Yang kedua, ada peluputan Tuhan. Peluputan Tuhan bagi sahabat-sahabatnya gak main-main. Mana buktinya? Mazmur 34 ayat 7 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan dia ya. Seperti Nuh diluputkan, seperti Daud diluputkan dari Saul, seperti Daniel diluputkan dari gua singa. Intinya ada peluputan Tuhan. Satu kali Pak Ari mau naik motor, suami saya itu orang motor ya. Maka nanti doakan besok kami mau naik motor dulu jalan-jalan. Bu Indri mau naik motor dulu. Berapa kilo Pak? 4.000? 2.000 kilo, begitu ya. Nah suami saya suka naik motor-motoran dan itu setiap weekend pasti naik motor dengan teman-temannya segala macam. Nah satu saat itu motornya hitam dan juga itu hitam banget. Nah tiba-tiba suami saya pas sebelum manasin motor,
Kita punya anak asuh di rumah. Dia bilang, ayah itu ada ular kecil, hitam. Logika aja ular kecil hitam, motornya hitam. Gak kelihatan betul, bayangkan tiba-tiba suami saya misalnya di tempat lagi kencang. Itu tiba-tiba ular keluar, bayangkan. Tapi Tuhan baik, Tuhan luputkan. Sebelum terjadi, anak asuh pun Tuhan bisa pakai. Apapun Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita. Artinya ada peluputan Tuhan. Makanya hari-hari ini jangan pernah engkau takut. Kalau engkau hidup jadi sahabat Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan akan luputkan hidup kita. Amin. Satu kali kami naik mobil. Naik mobil pas baru keluar dari Bandung, kita tinggal di Bandung, baru keluar dari tol. Tiba-tiba mobil kita keputar dong. Itu lagi hujan deras, muter begitu. Bayangkan kalau ada truk aja pas keluar dari pintu tol, itu habis kita. Tapi Tuhan izinkan. Waktu muter berapa kali, itu gak ada satu mobil pun lewat. Peluputan Tuhan terjadi. Yes, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Makanya hari-hari ini jangan target kita hanya menjadi orang Kristen, tapi maulah menjadi sahabat Tuhan. Nah, dikatakan tadi di sini, yang pertama tadi adalah apa? Tuhan kasih tahu sama kita. Maka engkau tidak menjadi pribadi yang linglung, enggak lagi takut tentang jodoh, enggak takut tentang sakit, enggak takut tentang masa depan, enggak takut tentang bisnis. Karena Tuhan akan bawa kita ke mana Tuhan mau dan pasti yang terbaik. Yang kedua dikatakan adalah peluputan, malaikat Tuhan yang memagarin. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Kita bisa nego dengan Tuhan. Wow, engkau bisa nego dengan Tuhan Allah di atas segala Allah. Siapa kita? Engkau bisa nego. Kalau bisa engkau nego dengan pemerintah mungkin masih biasa lah. Tapi ini nego dengan Tuhan. Contoh Abraham. Abraham bisa nego dengan Tuhan. Tuhan kalau ada 50 orang bagaimana? Gak ada 50, 40, 30, 20, 10. Itu pun Tuhan bilang kalau ada 10 orang gak jadi kuhancurkan. Engkau punya kapasitas, ada hak untuk nego dengan Tuhan. Pak Ari kemarin itu tabrakan tahun 2009 itu kelempar 70 meter di jembatan layang. Dan itu ditabrak sama Yaris yang kecepatan 100 km lebih. Itu Yarisnya hancur, motornya pun itu di kilo. Hancur total dan suami saya koma. Dan tidak bisa bergerak sama sekali dengan pupil mata sudah tidak mungkin. Dan kata dokter ahli bedah saraf hanya 7 hari umurnya. Halo. Apa yang terjadi? Saya datang kepada Tuhan, saya panggil pendoa-pendoa saya dari Medan. Tolong datang, ayo kita berdoa sama Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, kita nego dengan Tuhan. Kami datang, kami nangis, menyembah. Enggak perlu sampai 1000 orang. Kalau engkau betul-betul hati hancur dan betul-betul berharap, Tuhan dengar loh doa kita. Kami nangis menyembah, itu rumah sakit Boromius di sini. Suami saya dalam keadaan sudah koma. Dan itu dia koma saking banyak yang datang. Karena suami saya ini walaupun pendiam temannya banyaknya minta ampun. Itu kurang lebih sampai 7 buku tamu pun habis. Jadi orang karena terakhir terlalu banyak datang dibuat di kaca, orang hanya ngeliat di kaca. Ya, jadi orang semua ngeliat di kaca, lihat Pak Ari dengan keadaan koma total ya dan tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, kami hanya berdoa. Kami berdoa, Tuhan belas kasihanmu Tuhan. Saya berdoa begini. Tuhan, apa yang mau saya sampaikan kepada jemaat GSJS? Kalau suamiku kau panggil belum bertobat. Itu doa saya. Hari-hari ini kau bisa nego dengan Tuhan. Apapun keberadaan kita bisa nego. Tuhan belas kasihanmu. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Masa sih Tuhan kau tidak mendengar? Tuhan bisa dengar. Saya bilang Tuhan belas kasihanmu, suamiku bapak waktu itu belum bertobat. Pak Ari belum bertobat waktu itu. Tuhan belas kasihanmu, apa yang mau kusaksikan kalau suami saya belum bertobat Tuhan. Bagaimana engkau berkata satu orang sungguh-sungguh sisi rumah selamat. Itu saya klaim betul. Saya minta belas kasihan Tuhan, apa yang terjadi. Tuhan izinkan anak saya panggil, anak paling kecil. Saya panggil, Tuhan inginkan bawa Tiffany ke rumah sakit ngelihat suami. Itu suami sudah tidak ada pergerakan sama sekali. Dan kondisi GCS, tingkat kesadaran itu sudah semakin menurun. Sudah di angka 4, 5 ke 4. Kalau sampai 0 ya nggak ada lagi, betul. Yang normal itu 10, kita bisa ngelihat, ngomong segala macam. Pak Ari udah di 4, sudah nggak ada harapan. Karena pupil mata sudah tidak bergerak. Tuhan bilang bawa anak kamu. Saya bawa anak saya masih kecil waktu masih umur 8 tahun. Terus dia ngomong, dia bilang gini, Papa kan janji mau pasang wallpaper yang pokedot. Kapan Papa? Kapan? Tiba-tiba Pak Ari bergerak, air mata keluar, tangan bergerak. Bangun. Yes! Makanya hari-hari ini penuh dengan kejutan kita kalau engkau jadi sahabat Tuhan. Maka jangan hanya bangga dengan sekedar aku jemaat yang setia. Enggak cukup. Tapi menjadi sahabat Tuhan, ini luar biasa dampaknya. Dan akhirnya Pak Ari selamat. Dan akhirnya kami sekarang boleh sama-sama pelayanan. Beda, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah berkata nggak mungkin, nggak ada yang mungkin sebagai sahabat Tuhan. Tidak ada, nggak ada yang nggak mungkin. Saya sekarang bisa sama-sama. Sekarang Pak Ari ada dalam gembala, dia membawa bahwa teman-teman yang di Harley Davidson juga, itu ada namanya Harley Davidson Ministry. Bayangkan orang biker sekarang bisa menyembah Tuhan. Siapa yang buat? Yesus. Kalau engkau menjadi sahabat Allah yang tidak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, itu yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah apa tadi? Tidak lagi bingung. Yang kedua dikatakan diluputkan. Yang ketiga engkau bisa nego dengan Tuhan. Dan yang keempat kalau engkau jadi sahabat Tuhan, mari kita lihat.
Dikatakan di sini, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, dikatakan kalaupun kita nggak setia sama Tuhan, Tuhan tetap setia sama kita. Di mana di dunia ini ada orang seperti itu? Nggak ada, betul. Kalau kita nggak setia, bahkan suami istri pun banyak yang nggak setia sekarang, betul? Di sini ada suami istri yang nggak setia, coba saya lihat muka-mukanya. Suami yang suka melirik istri orang, kelihatan ya. Ini saya punya mata ilahi loh, betul? Semua pura-pura begitu. Betul, ya gak ada masalah. Kalaupun salah minta ampun sama Tuhan. Sama Tuhan itu very simple, betul. Nah dikatakan tadi adalah apa? Ya, dikatakan dia setia, sahabat yang setia. Di mana engkau bisa dapat sahabat yang setia di dunia ini? Gak ada. Waktu ada uang, waktu engkau berhasil, semua orang dekat. Udah engkau tidak ada apa-apanya, hilang tuh semua. Itulah dunia. Tapi Tuhan katakan walau kau pun gak ada yang deketin, aku yang selalu dekat dengan engkau. Wow, target kita. Ini akhir zaman. Akhir zaman ini engkau tidak menjadi sahabat Tuhan, gak akan bisa bertahan. Maka tadi sekali saya bilang, jangan hanya bangga dengan berkata, saya sudah 100 tahun jadi orang Kristen. Gak cukup. Nah sahabat bicara tentang apa ibu-ibu, bapak-bapak? Sahabat bicara tentang hubungan, relationship. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan doktrin. Kekristenan itu bukan slogan. Kekristenan berbicara tentang hubungan kita dengan Bapa. Makanya di Alkitab dikatakan kita bisa panggil dia Abah, Bapa. Wow, siapa sih dia punya Bapak? Angkat tangan. Cuma satu yang punya Bapak, yang lainnya lahir tiba-tiba dari langit. Semua punya Bapak, betul. Kita pasti dekat sama Bapak kita. Saya sama ayah saya paling dekat. Wah itu sampai SMA saya tidur dipeluk sama dia. Karena saya anak paling kecil. Dekat sama Bapak, itulah kita harusnya. Punya hubungan yang bukan formal. Makanya ngomong sama doa sama Bapak itu beda. Gak perlu doa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, rasanya kayaknya seperti dia, engkau jauh. Enggak, engkau bisa bilang Bapak, saya pengen ini Bapak, dekat. Karena kita adalah Bapak dengan anak. Nah, sahabat bicara tentang hubungan. Nah untuk engkau punya hubungan, artinya apa? Ada kata S-A-L-I-N-G, saling. Jangan pernah engkau berkata engkau sahabat Allah tapi gak ada kata saling. Kita melakukan, Allah melakukan. Baru kita menjadi sahabatnya. Nah kita akan lihat sekarang di sini ada 7 bukti orang yang menjadi sahabat Tuhan. Kalau engkau mau ya kita akan praktekkan. Yang pertama adalah apa? Seorang sahabat. Ya, kira-kira kalau kita jadi sahabat seorang, apa yang kita lakukan? Tadi dikatakan tadi apa? Kalau kita jadi sahabat ada 4 hal ya. Apa tadi yang pertama bapak-bapak ibu-ibu? Tadi apa? Tidak khawatir akan masa depan, betul? Yang kedua tadi katakan adalah apa? Apa yang kedua? Yang kedua dikatakan engkau bisa diluputkan. Yang ketiga engkau bisa nego. Yang keempat Allah kita setia, betul? Dan itu janji Tuhan. Ini kartu garansi TV saya. Kartu garansi TV itu paling setahun umurnya, betul? Gak ada jaminan. Dan kalau spare part yang mahal rusak belum tentu diganti. Tapi kalau garansi daripada Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan tuh gak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Waktu engkau menjadi sahabatnya, 4 ini akan menjadi gaya hidup kita, betul? Nah dikatakan, saya mau tanya, perjanjian baru ada, Alkitab ada isinya ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Alkitab, 2, apa? Perjanjian baru dan lama, betul. Tapi dalam perjanjian baru dan lama ada 2 bagian, yaitu apa? Perintah dan janji. Jangan coba-coba kita klaim janji Tuhan. Aku klaim janji Tuhan, anakku berhasil. Tapi kita sendiri gak pernah kasih waktu dengan anak kita. Aku klaim janji Tuhan, suamiku berubah. Tapi kita sendiri suka ngelawan suami kita. Aku klaim janji Tuhan, usahaku maju tapi bangun jam 1 siang. Gak mungkin. Karena Tuhan katakan apa? Orang rajin Tuhan suka. Kata Tuhan apa? Istri hormat pada suami. Kata Tuhan apa? Ya, intinya ada perintah Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Nah kalau engkau sekarang hanya cuma klaim janji Tuhan, tapi engkau tidak lakukan perintah Tuhan, tidak mungkin. Dan, ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Mana dia? Sebentar. Sebentar ya, saya jadi tukang obat sini, boleh ya? Kok tadi gak ada tadi? Oh. Bisa gak ada ya? Saya punya anu. Oke lah, harusnya ada di sini tadi. Janji Tuhan itu, jangan didiskon. Seringkali kita suka diskon, betul? Tadi ada sebenarnya kartu diskon saya, tapi nggak ada, nggak tahu di mana nih saya punya. Ya, nah itu saya punya kartu diskon. Ya, seringkali kalau untuk diskon mobil kita mau, diskon rumah mau, diskon semua mau. Tapi kalau untuk diskon firman nggak bisa. Jangan lakukan firman hanya apa yang enak di telinga kita. Ya ini enak di telinga saya, cocok. Ini enak di hati saya, cocok. Tapi giliran tidak enak, kita tidak mau lakukan.
Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, baru kita klaim janji Tuhan. Jangan terbalik, dikit-dikit aku klaim, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Gak bisa, betul? Nah, dikatakan tadi ada kata saling. Yang saling pertama adalah apa? Ya, seorang sahabat itu pasti mendengar. Betul? Ibu-ibu, saya mau tanya, siapa di sini punya sahabat? Siapa di sini punya sahabat? Seorang sahabat itu pasti mendengar. Betul? Bagaimana dengan kita? Punya waktu mendengar dia? Kapan terakhir engkau bisa mendengar suara dia? Apa suara Tuhan hanya cuma orang-orang tertentu yang dengar? Enggak. Setiap bisa mendengar suara dia. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. 7 kali bahkan berkali-kali Tuhan ngomong itu. Karena sekarang banyak orang Kristen udah gak mendengar suara Tuhan lagi. Bagaimana engkau bisa tahu mau kemana kalau gak tahu suara Tuhan? Tuhan bisa bicara melalui apa? Melalui keadaan. Melalui sakit penyakit kita. Melalui rumah tangga yang bermasalah. Tuhan tuh ngomong melalui mimpi, bisa. Tapi seringkali kita udah gak peduli, kita anggap suara Tuhan gak penting. Seperti Yunus, bayangkan ada badai besar, dia bisa ngorok. Ngorok dia. Seringkali kita anggap waktu ada masalah, ya gimana ekonomi sekarang susah. Tuhan lagi ngomong, Bo. Waktu rumah tanggamu hancur, Tuhan lagi ngomong. Hanya seringkali kita gak punya waktu, Tuhan tuh mau ngomong, hanya kita gak mau dengar. Makanya kenapa Eli bisa hancur, karena dia gak dengar suara Tuhan lagi. Siapa lagi? Yunus bisa hancur, dimakan sama perut ikan, karena gak dengar lagi suara Tuhan. Halo, waktu engkau tidak dengar suara Tuhan, bagaimana engkau bisa tahu apa yang kau lakukan dalam hidup ini? Suara Tuhan bukan tiba-tiba gini, hai anakku, bukan. Pas baca firman, itu Tuhan yang ngomong, itu suara Tuhan. Saya mau kasih kesaksian lagi. Anak saya ada 4. Yang nomor 1 oke, fine. Yang nomor 2, yang nomor 1 pintar, sampai sekarang dia juga maju usahanya. Ini nomor 2 gak pintar tapi rajin, fine, gak pernah ada masalah. Tapi nomor 3 itu ada masalah. Masalahnya adalah apa? Nilainya luar biasa, 0 terus. Saya masih ingat waktu SD, setiap dipanggil sama gurunya. Asal ditanya, kenapa Randy bisa 0? Tahu, gitu aja. Luar biasa. 0, do re mi seperti itu. Nah, satu kali suami saya bilang begini, kamu tahu gak anak yang nomor 3 kenapa seperti itu? Saya gak nangkap loh, bayangkan. Makanya jangan pernah anggap enteng. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara melalui orang-orang yang kita pikir, saya kan udah pelayanan. Gak jadi jaminan. Pelayanan belum tentu engkau bisa dengar suara Tuhan loh. Saya gak dengar suara Tuhan melalui keadaan anak saya. Suami saya yang ngomong. Dia bilang apa? Kamu tahu gak kenapa Randy seperti itu? Kenapa? Ya mungkin beda aja dia sendiri. Saya masih coba membela diri. Tahu Pak Ari bilang apa? Karena kamu tidak pernah memperhatikan Randy. Jujur, dari mulai lahir Randy gak pernah saya gendong. Karena pas dia lahir, papa saya meninggal, terjadi perang saudara. Jadi saya tidak pernah gendong kecuali suster yang jaga. Rupanya anak ini dia berontak. Dengan cara bagaimana? Nilainya jelek. Bukan karena anaknya bodoh. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Saya bilang gitu, Pak Ari bilang, kasih waktu buat anak kamu. Jangan hanya cuma anak nomor 1, nomor 2 yang kamu perhatikan. Kasih waktu buat anak nomor 3. Waktu saya mau coba deket sama anak saya, makan waktu loh bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak langsung. Saya mau ajak makan, itu lama sekali bisa. Dan waktu terakhir makan di restoran pun, gimana tadi restorannya enak? Tahu, gitu aja. Saya bilang, Tuhan ampunin aku yang salah selama ini Tuhan. Saya betul-betul merendahkan hati dan saya bilang minta maaf. Maaf Mama Randy selama ini kurang perhatian sama Mama. Mama selama ini kurang perhatian sama Randy. Itu terus saya katakan. Apa yang terjadi? Perhatikan. Waktu kita mendengar suara Tuhan, waktu kita mau koreksi diri kita. Pas masuk SMP, di tes IQ-nya. Sekolah udah bilang, jangan dipaksa masuk sekolah favorit di Bandung. Takutnya ini anak bisa gila. Karena dia gak bisa, nilainya do re mi. Tapi saya beriman, saya bilang Tuhan aku percaya belas kasihanmu Tuhan. Aku sudah minta ampun sama anakku, belas kasihanmu Tuhan. Itu terus saya doakan. Apa yang terjadi? Tes IQ-nya. Tahu apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Tes IQ masuk SMP 138 genius. Masuk SMP 2 tahun dan akhirnya sekarang kedokteran. Bisa selesai di Jerman. Kalau bukan karena Tuhan, makanya hari-hari ini dengar suara dia. Kalau engkau mengalami hal yang tidak baik, jangan bilang itu cepat-cepat karena anaknya bodoh, karena mungkin istrinya gak benar, suaminya gak benar. Cek diri kita. Amin. Mereka orang konseling sama saya gak langsung bilang, oh suamimu kurang ajar. Enggak. Kamu sendiri bagaimana sebagai istri? Lu udah lakukan bagian lu gak sebagai istri? Karena cepat kali kita suka cari kambing hitam, betul? Kita suka kambing hitam, ya. Kita suka apa? Ini apa nih? Ini apa? Lalu kita suka tuntut. Dia dulu berubah, baru gue berubah. Gak bisa! Kita dulu berubah, baru Tuhan ubahkan yang lain. Halo, seorang sahabat mendengar. Apa Yesus mendengar kita? Jelas dia selalu dengar kita. Tuhan dengar kita, jeritan kita dia dengar. Apa yang untuk engkau remuk hati, Tuhan dengar jeritanmu.
Pakai hari-hari ini. Cek. Belajar duduk. Lagi doa, banyak diam. Dia akan ngomong sama kita. Seorang sahabat tuh akan ngomong, anakku, lihat bagaimana ekonomimu. Kenapa bisa seperti ini? Kalaupun salah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuh gak pernah main judge langsung main masukin ke neraka. Enggak, saya adalah produk dari kasih karunia dengan suami. 40 tahun kami hidup dalam dosa, saya pribadi. Semua dosa saya lakukan. Tapi waktu saya datang pada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan, makanya ikut Tuhan harus seperti ini. Ini apa? Ini dari Mandalika. Tahu Mandalika? Ini gak tahu juga Mandalika. Luar biasa, ini dari planet Mars semua ya. Mandalika itu loh yang kemarin ada sirkuit yang ada formula, yang ada motor, apa sih? Aku udah lupa Pak. Intinya itu adalah sirkuit internasional, betul? Nah ini, kalau engkau mau supaya engkau bisa menjadi sahabat Tuhan, salah satu di antaranya apa? Banting setir! Kalaupun salah, minta ampun sama Tuhan hari ini. Karena setiap apa yang kau alamin dan saya alamin, itu Tuhan lagi ngomong sama kita. Halo? 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 Saya mau kasih kesaksian sekali lagi, suami saya Pak Ari, 17 tahun baru bertobat. 17 years. Kok lama Bu Indri? Saya baru sadar, itu bukan kesalahan suami saya 100%. Saya ada saham di sana. Tahu kenapa? Karena saya terlalu sibuk pelayanan. Pakai hati-hati dengan kesannya rohani tapi rohana di mata Tuhan. Suami saya lama, kenapa? Pas dia pulang dari diskotik, saya gak ada di rumah misalnya. Jangan bilang, tapi jadwal saya kan pulang di rumah. Lu pulang, laki lu gak ada di rumah ya percuma aja. Waktu Pak Ari koma, itu Tuhan bilang apa? Duduk diam urus suamimu. 2 tahun saya gak pernah kemana-mana. 2 tahun saya tinggal di rumah. Maka dulu rambut saya panjang segini. Saya potong karena rontok, karena gak pernah ke salon. Tapi sekarang agak oke lah ya. Oke ya. Yes, Pak Ari tabrakan, koma. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan kalau memang itu Tuhan izinkan saya tinggal di rumah, saya tinggal di rumah. Saya urus suami saya. Tidak pernah ketemu orang, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah ke salon, tidak buka HP, hanya urus suami saya. Waktu pas itu saya udah lihat baju-baju saya semua di pelayanan, saya pikir ya udahlah mungkin udah gak pelayanan lagi, gak apa-apa. Kalau memang Tuhan izinkan sekarang saya tinggal bersama suami saya di rumah saja ya gak ada masalah. Tapi lihat waktu engkau dengar-dengaran dengan Tuhan. Pak Ari yang ngomong sama saya, sesudah 2 tahun kemudian, kamu gak mungkin di rumah terus, pelayanan lagi dong. Saya kaget, saya pikir takut salah lagi Tuhan. Saya minta 3 kali tanda, 3 kali Pak Ari bilang, kamu buka pelayanan. Namanya apa? Saya bilang, tapi kamu bikin pelayanan wanita. Namanya apa? Sungai Sukacita. Saya bilang kok Sungai Sukacita jelek banget. Kenapa gak misalnya yang keren, tuh blessing atau apapun lah ya kan keren ya. Kenapa Sungai Sukacita? Tahu jawaban Pak Ari apa? Karena selama 2 tahun kamu ngurus saya, muka kamu selalu ada sukacita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pembelaan Tuhan. Waktu engkau lakukan, makanya dengar-dengaran adalah bukti orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau jadi sahabat Tuhan, apa yang bukti orang sahabat Tuhan yang kedua? Mari kita lihat ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, sebentar ya. Yang kedua dikatakan adalah, sebentar. Yang kedua, buka Lukas 7 ayat 37 sampai dengan 38. Di situ ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencuci kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, saya mau tanya, posisi wanita ini mana? Posisi wanita ini mana? Halo? Posisi wanita ini di mana? Sudah habis waktunya? Tinggal 1 menit lagi, berarti saya udah gak punya waktu lagi. Oke, intinya saya loncat, tadi harusnya ada 6 ya, ada 7. Tapi saya sampai 2 aja. Yang pertama tadi mendengar, yang kedua posisi wanita ini. Tahu apa di mana? Dia ada dekat dengan Yesus, betul? Halo? Gak mungkin dia bisa cuci kaki Yesus kalau dia jauh di sini, betul? Dia dekat. Ini bicara tentang sahabat. Apa yang dilakukannya? Dia cuci pakai apa? Dia cuci rambutnya, pakai rambutnya, dia menyelap dan dia apa tadi? Dan dia pakai air matanya. Dia kasih yang terbaik loh. Maka jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau hitung-hitungan sama Tuhan, gak bisa. Kasih yang terbaik. Jangan jadi Kristen transaksional. Tahu apa? Kalau saya kasih, Tuhan harus kasih apa sama saya. Saya undang pemusik, saya gak bisa siapkan semua ya, maafkan saya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nah dikatakan tadi di sini adalah apa? Yes. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Iya.
Ini apa bapak-bapak, ibu? Ini apa? Ada kue, betul? Dari Alfamart, emang murah. Harvest masih tutup tadi pagi soalnya. Ini kuenya enak. Betul? Rasanya keju. Enak ya? Saya masukin mobil saya. Ibu mau? Urapannya khusus loh Bu. Nggak mau lah Bu Indri, betul? Sering kali kita berkata kita sahabat Tuhan, tapi kita kasih ampas sama Tuhan. Kasih yang terbaik. Mumpung kau masih sehat di tempat ini, katakan Tuhan pakai hidupku. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Melalui bisnisku, apa yang akan kulakukan Tuhan? Pastor Andrew dan Jessica, mereka masih usia muda. Tapi mereka bisa memutuskan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jessica mua, tadi saya dengar, dia mua yang sangat profesional. Wow, dia bisa lepaskan 3 digit untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya sama Tuhan, sahabat, jadi cover habis-habisan. Hari-hari ini ayo ambil keputusan. Kalau engkau mau menjadi sahabat Tuhan. Pertama, jangan hitung-hitungan. Kedua, tadi banyak mendengar. Ada 5 lagi mungkin next time akan saya sampaikan. Tuhan berkatin. Saya undang kita berdiri semuanya. Ini apa ibu-ibu? Bapak-bapak, bola. Tangkap ya. Yes, musik boleh. Ini apa? Bola ya, tangkap ya. Nanti untuk kalian. Boleh bawa pulang. Ini mahal nih dari Israel. 1 triliun harganya, betul? Ya, ambil ya, ambil ya. Yes. Siapa namanya? Pak siapa? Pak siapa? Ferry. Fer, kamu dengar firman Tuhan tadi kan? Kamu udah tangkap bola, tapi tangkap message Tuhan hari ini. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berikan yang terbaik dan banyak dengar Tuhan mau bawa kamu kemana. Amin. Tuhan berkatin. Satu lagi di sini. Ayo, ambil. Siapa? Siapa? Halo? Is there anybody here? Siapa yang namanya dapat? Siapa? Novi. Novi udah dapat jodoh? Udah? Udah? Mau jodoh lagi? Jangan. Betul. No? Tangkap bola itu untuk Novi, tapi tangkap firman Tuhan hari ini. Yuk, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan kita gak pernah hitung-hitungan. Betul? Dia berikan nyawanya, mati di kayu salib, lahir di kandang binatang sebagai anak tukang kayu. Who are we? Sampai engkau masih jual mahal sama Tuhan. Keputusan hari ini menentukan. Saya terus terang sama GSJS, Michael, Andrew, kalian akan dipakai luar biasa. Tidak hitung-hitungan, dia melangkah gak pakai hitung-hitungan. Siapa kita kalau masih hitung-hitungan? Karena dia adalah sahabat yang luar biasa. Tuhan berkati.